فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Memang ketika kita melihat sesuatu ya, apalagi ada anak yang takut dengan kita misalnya, ya, ini suatu hal yang susah-susah gampang sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak faktor, banyak hal yang perlu untuk kita cermati dan kita perhatikan. Ya, kenapa sih kok ini anak takut dengan kita gitu kan? Apakah mungkin kita coba evaluasi, pernah nggak kita mungkin berkata yang kasar atau yang keras, atau mungkin kita nggak berkata dengan anak kita, tapi ketika kita bicara dengan orang lain, mungkin dengan gaya atau nada intonasi yang membuat anak kita atau keponakan kita takut, ya. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita evaluasi. Kemudian yang kedua, ya, oke, taruhlah itu anak takut dengan kita, ya, tapi yang harus kita lakukan adalah jangan kita biarkan dia selalu takut dengan kita. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha untuk mengambil hatinya, ya. Kita berusaha untuk apa? Untuk ambil ini anak hati. Nah, ini kalau bahasa orang timur begitu ya. Nah, jadi hatinya perlu untuk kita ambil. Di antaranya apa? Di antaranya yang bisa kita lakukan pertama, ya, kita sapa dia dengan cara yang baik. Sapa dia dengan cara yang baik, ya. Kemudian dengan senyum. Kita tunjukkan senyum, tapi senyum yang ikhlas, jangan senyum yang dibikin-bikin, karena senyum dibikin-bikin kadang-kadang untuk sebagian orang malah bikin takut. Jadi harus dengan senyum yang berasal dari hati, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ya, setelah kita sapa dia, kita senyum dia, jangan lupa di antara yang baik juga kita salami dia. Kita ucapkan salam, kemudian kita berjabat tangan dengan dia. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling ramah dengan anak-anak. Nabi itu mengajarkan adab ketika salam, hendaknya yang muda menyalami kepada yang tua. Tapi Nabi ketemu anak-anak, Nabi salami. Assalamualaikum. Dan ini diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, seperti sahabat Anas bin Malik. Dan murid-muridnya Anas juga sama. Ketemu anak-anak di salami. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah berikan sentuhan. Sentuhan kasih sayang, ya. Bukan sentuhan-sentuhan yang lainnya. Sentuhan kasih sayang seperti misalnya kita usap rambutnya, kita pangku dia, ya. Intinya kita tunjukkan kasih sayang kepada dia gitu loh. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi SAW itu biasa ketika keluar ketemu anak-anak Ansor, beliau salami dan beliau usap kepalanya. Anak-anak sayang cinta sama Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah santun. Kita bicara dengan bicara yang baik, ya. Kita kita bicara dengan bicara yang sesuai dengan akalnya anak, ya. Nah, terus kemudian juga nggak kalah pentingnya lagi adalah apa? Kita sabar di dalam menghadapi anak tadi. Kalau dia misalnya belum mau dengan kita, dia menjauh, jangan kita paksa. Ayo sini kamu, sini. Gitu. Tante nggak jahat, sini kamu. Ayo cepat sini. Kamu dipanggil nggak mau ke sini, itu malah kita paksa kan. Jadi dia malah kalau dipaksa-paksa malah semakin menjauh. Kemudian jangan lupa ya kita kasih dia hadiah, ya. Kemudian juga di antara caranya adalah kita lebih berbuat baik dengan ibunya, ya. Terus kemudian juga kita nasihati ibunya kalau misalnya ibunya ini ya suka memberikan anaknya, ketika anaknya misalnya menangis dia kasih terus, menangis lagi dia kasih terus. Itu harus kita nasihati. Jangan selalu kita memberikan kepada anak, ya, meskipun dia merengek-rengek menangis, itu malah nanti akan mendidik anak jadi tumbuhnya nggak baik, ya. Ya. Jadi kita harus ajarkan kepada anak kita untuk belajar bersabar, belajar untuk menerima bahwasanya keinginannya tidak dipenuhi, sehingga dia akan belajar untuk mengendalikan emosinya, perasaannya, dan seterusnya. Nah, ini adalah diantara cara-caranya. Wallahu a'lam bishawab, ya.